Ada 4 banjir sebenarnya nanti yang akan kita bahas. Nah, sebenarnya saya ingin menyampaikannya lebih ke dalam kita sendiri. Tapi ya kita akan lihat juga peristiwa-peristiwa yang terjadi ya. Jadi kalau teman-teman, ibu bapak rekan sedama tahu atau mungkin mengamati kondisi banjir di dunia ini sudah cukup lama. Bahkan kalau kita lihat yang cukup besar itu mulai Januari 2025 sampai dengan sekarang 2026 ya. Ini kita lihat banjirnya. Ini di Mekah. Banjir Januari 2025. Ya Mekah ini sampai banjirnya seperti ini. Ya. Kata orang ini kan kota suci gitu. Kadang-kadang orang mengatakan bahwa kalau kota yang suci kayaknya nggak mungkin lah gitu. Tapi alam ya seperti itu ketika orang tidak bisa memelihara. Ya. Kemudian ini juga Bali. Bali yang disebut kota Dewata, Pulau Dewata juga kebanjiran ya. Ini bulan September, banjir besar kan. Orang Indonesia mungkin kaget, kok bisa sih? Apakah dewanya nggak bisa niup atau mungkin menghirup banjirnya gitu ya? Ya tapi seperti inilah kondisinya. Kemudian ini mungkin yang lebih parah ya. Di Sumatera Barat, Sumatera Utara, di Aceh. Aceh Tamiang yang kemarin kita lihat sampai putus itunya apa, jembatan dan sebagainya. Nah ini adalah kondisi-kondisi alam yang mungkin dulu waktu kita masih kecil, ya mungkin bapak-bapak atau ibu yang lebih dari saya atau seumuran saya, rasanya sih jarang ya terjadi banjir ya. Bahkan Jakarta kan katanya juga bahaya nih. Karena kalau kita lihat dengan kondisi-kondisi yang kemarin-kemarin diberitakan kan sudah ada retakan, kebocoran di pik dan sebagainya apa di bendungan atau tambalan begitu kan. Nah itu dulu Ahok pernah ngomong kan harus dibikin bendungan ya atau giant great wall ya. Sekarang kan Prabowo sudah, presiden kita sudah bilang juga harus jalan. Karena dulu zamannya Anies kan gak dibuat. Ya, tapi katanya mau dilanjutkan. Nah, kenapa ini terjadi? Dunia ini banjir karena hujan deras secara alami. Tapi dulu waktu saya masih kecil juga hujannya deras sih. Gitu ya. Tapi kenapa dulu itu masih banyak pohon-pohon yang bisa menyerap air? Nah, dulu saya waktu SMA itu sekitar tahun 84-85 ya. Itu saya pernah dapat PMDK namanya. Penelusuran minat dan kemampuan. Saya ditawarkan untuk masuk ke IPB, Institut Pertanian Bogor. Nah, tahun 84 saya pernah berpikir bahwa kalau masuk IPB, kayaknya nanti pohon-pohon udah pada kagak ada gitu. Pertanian nggak ada, karena banyaknya pasti pohon-pohon beton. Dulu saya kepikirannya begitu juga. Jadi, wah saya masuk ke situ cocok nggak ya? Kebetulan juga orang tua saya, Papa almarhum, juga minta supaya jadi dokter gitu. Jadi saya nggak ambil tuh IPB. Institut Pertanian Bogor saya nggak ambil. Teman saya yang dari Padang itu ambil satu. Jadi sebenarnya dari sekolah itu dapat jatah 2, satu diambil, satu saya nggak ambil. Karena di IPB saya pikir dulu pertanian ini akan makin hilang dan digantikan oleh pohon-pohon beton. Dan ternyata memang sekarang kan banyak ya pemukiman, perumahan dan sebagainya. Saya tahun mungkin 12-13 tahun yang lalu juga pernah tinggal di Villa Tangerang Regensi 2 di dekat Kota Bumi. Waktu itu banjir-banjir tapi bukan di daerah saya, di daerah agak depan. Lalu beberapa saat kemudian waktu itu tiba-tiba pengembang itu nguruk danau dijadikan rumah. Saya mulai mikir nih, kalau danau yang resapan air termasuk tadi pohon reboisasi itu ditebang, danau juga diuruk untuk jadikan rumah, kira-kira airnya kemana nanti?
pasti ke dalam rumah ya. Jadi saya mulai mikir saat itu, wah lebih baik pindah deh. Akhirnya saya pindah sekarang ini di Taman Pabuaran. Jadi 12-13 tahun lalu. Ya waktu beberapa tahun lalu saya sempat lihat juga. Ya ex rumah saya ya sempat kebanjiran juga. Karena itu jalannya memang sudah meluap air. Nah jadi ini tadi alam, ada 3 tempat di dunia ya, bahkan kalau di slide yang lalu ya, ini saya udah mulai potong, kemarin banyak, jadi bukan hanya di Mekah tapi Sri Lanka juga, kemudian juga di Vietnam, mungkin pernah dengar ya, di bulan-bulan Juni kalau tidak salah, itu di Da Nang yang lebih banyak yang mungkin pernah tahu juga. Nah, selain dari alam, karena adanya penebangan pohon atau hutan oleh manusia. Jadi akar daripada kekacauan ini sebenarnya, ketika kita bicara tentang kekacauan di dunia, dari kitab suci juga, itu adalah akibat dari manusia sendiri, yaitu 3 akar kejahatan. Terutama yang berperan penting adalah loba dan moha. Kenapa dulu sebenarnya ketika di dalam, kalau tidak salah di Cakkawati Sianada Sutta ya, itu disampaikan oleh dalam cerita itu, bahwasanya Raja Cakkawati itu benar-benar memutar roda kehidupan. Nah ketika ada satu raja pada saat itu kemudian lupa memutar, itu terjadi kondisi ya. Nah dulu waktu di dalam Agana Sutta juga disebutkan bahwa bumi ini sebenarnya dulu itu bukan tanah padat, tapi berupa seperti bubur gitu. Nah ketika makhluk-makhluk dari alam abasara itu punya keinginan, punya nafsu serakah, ingin menikmati bubur dadi itu kayak lemak-lemak bubur madu gitu. Nah kemudian mereka mulai mencicipi itu, kemudian ketagihan, karena ketagihan serakah itu maka mulai tanah itu berubah. Ya kemudian ada tumbuhan-tumbuhan yang padi itu katanya langsung dia begitu pagi itu mulai tumbuh, diambil oleh makhluk-makhluk yang kita sebut leluhur-leluhur kita lah, manusia itu dimakan. Kemudian dia ketika dimakan, maka padi itu akan tumbuh lagi dan masak lagi. Diambil lagi seperti itu. Tapi kemudian karena keserakahan dari makhluk-makhluk itu, maka orang atau makhluk-makhluk itu mulai menyimpan. Ya, disimpan. Ketika dia simpan, maka itu berubah. Ya. Itu kita bisa baca di dalam sutta. Nah, kemudian terjadilah gudang dan sebagainya, orang mulai bangun rumah, gudang. Kemudian orang mulai di situ mulai ada timbul iri. Wah, yang ini gudangnya kok banyak isinya. Yang ini kok enggak. Yang saya kok kurang. Kemudian mulailah terjadi pencurian. Nah, saat pencurian itu awal-awal ya, ketika awal-awal kemudian akhirnya pencuri itu ditangkap oleh mereka-mereka yang punya rumah, dikasih tahu ke raja, kemudian raja kasihnya apa? Raja kasihnya hadiah. Hadiahnya berupa makanan. Karena orang mulai melihat bahwa kalau saya mencuri dikasih hadiah, maka banyak orang mulai mencuri. Timbul dari keserakahan, mulai timbul tadi niat jahat untuk mencuri terus kemudian seperti itu, raja dikasih hadiah karena kriminal tadi, maka orang mulai mencuri. Karena mulai mencuri, maka raja akhirnya memutuskan harus dihukum. Karena dihukum, maka orang mulai memberontak. Ya. Jadi itulah terjadinya seperti demikian. Nah,
Begitupun dengan ini, manusia mulai karena pertumbuhannya makin banyak, kemudian juga banyak orang mulai melakukan pembuatan rumah dan sebagainya ya. Bahkan mungkin bukan hanya di sini ya, saya nggak tahu. Kayak ruko-ruko kan banyak yang kosong juga. Bukan hanya rumah-rumah huni, tapi juga ruko-ruko dan sebagainya. Ya kalau kita ke BSD juga begitu banyak, luar biasa itu pembangunannya. Nah, jadi mengapa dunia ini bisa banjir? Karena hujan deras alam, tapi alam ya seperti itu. Dan karena memang kerusakan alam juga, seperti pemanasan global dan sebagainya, itu juga karena ulah manusia sehingga berubah. Alamnya tidak berubah, tapi resistensi terhadap alam itu yang berubah karena ulah manusia. Sama dengan kemakmuran dan lain sebagainya yang kita alami. Oke ya. Nah lalu di sini, di kita ini ada banjir juga, cuma banjirnya enak. Kan kalau banjir yang di alam kan gak enak ya. Di sini ada yang pernah kebanjiran, mudah-mudahan gak ada ya. Teman saya ada yang di Bojong kebanjiran, itu lumayan, sampai 1 meter. Ya akhirnya dia bikin rumah, diatasin 1,5 meter. Jadi jalanannya dari atas rumah turun. Kemudian ada teman juga di Cipondo yang rumahnya akhirnya dia seperti bukit. 2 meter dia bangun ke atas. Jadi dari bawah jalanan dia ke atas. Gak banjir sih, cuman di sekitarnya banjir. Jadi gak bisa turun juga ya. Jadi cuma di dalam. Nah ini banjir di kita ini banjir yang enak. Jadi kadang-kadang kita gak sadari. Kalau mungkin ibu bapak rekan sedama pernah dengar lagu Oma Irama, ya kenapa yang enak-enak yang dilarang kan katanya ya. Orang minum, mabok, terus segala macam. Itu kan yang enak-enak katanya. Kenapa itu yang dilarang? Nah, karena kita banjir di sini, seperti yang nanti akan disampaikan adalah banjir yang enak. Jadi kita gak sadari. Kita sadar gak bahwa kita kebanjiran? Setiap hari, setiap saat kita kebanjiran. Enggak ya? Enggak kok Romo, saya aman-aman aja. Ya. Sekarang kita lihat. Nah, manusia itu kebanjiran di dalam Samyutta Nikaya ini 559 ya. Kalau ada beberapa yang nyebut Samyutta Nikaya 45 171. Nah, itu mungkin kalau bisa cek di Google itu lebih banyak yang 45.171. Ada 4 yang menyebabkan banjir di dalam diri kita. Yang pertama adalah kamoga, kamaoga. Jadi banjir hawa nafsu, marah, serakah tadi, ya. Masih nggak kita tuh marah? Masih nggak kita pengennya pengen gini, pengen gitu, pengen ini, pengen itu? Gitu. Masih ya itu banjir sebenarnya. Kemudian biasanya kalau ada orang ngomongin kita sesuatu yang nggak enak, biasanya, mulai, nah banjir. Ya banjir pertama set masih aman-aman, tapi begitu denger lagi orang lain ngomongin kita, wah makin banyak, banjirnya makin besar. Nah itu kebanjiran yang sebenarnya kita gak sadari. Ya, kemudian ada bawoga, bawaoga. Ini adalah banjir perwujudan. Nanti kita satu-satu ya. Kemudian ada ditoga, ditioga. Kalau bawoga sih jarang-jarang ya. Tapi ntar kita lihat penjelasannya. Di toga itu banjir pandangan. Nah banjir pandangan ini juga yang kita nggak sadari tapi sering kita alami. Contoh. Kalau ada orang ngasih pendapat, kita ngomong nih A gitu. Orang lain ngomongnya B. Kita bilang, enggak, ya gue yang paling benar. Kamu salah, saya loh yang paling benar. Pernah gak gitu? Mungkin di rumah gitu ya, mungkin di organisasi, mungkin di pabrik, perusahaan, di sekolahan, atau di tempat-tempat lain. Atau bahkan di tempat ibadah. Wah, saya mah di sini enak, di tempat itu mah kagak enak.
Ya, kalau di sini mah begini-begini, di sana mah kagak. Kalau di sini mah bisa masuk surga, di sini mah kagak. Kadang seperti itu. Itu banjir pandangan. Jadi pandangan yang salah, kita bisa banjir. Kita tidak mau menghargai pendapat orang lain, tapi kita kekeh pegang pandangan diri sendiri. Nah, yang keempat itu awijoga, yaitu awija oga, kebanjiran karena kebodohan batin. Ini juga sama, loba, dosa, dan moha. Jadi kalau yang pernah belajar Abhidhamma biasanya kalau dosa ya gabungannya kan pasti dengan moha. Begitu juga loba dengan moha. Karena moha itu kebodohan batin, kita tidak bisa membedakan mana baik, mana buruk. Oke, kita mulai satu-satu ya. Nah, banjir kenapsuan, kama oga. Tidak pernah memiliki rasa puas atas apa yang telah dimiliki dan selalu menuntut yang di luar dari kapasitasnya. Nah, biasanya, di sini nih kita mulai tuh. Misalnya kalau pedagang, pokoknya gua yang harus jualan sendiri, yang lain gak bisa. Ya. Nah, kalau udah mulai begitu, kadang-kadang mungkin masih persaingan sehat gak apa-apa. Mulai persaingan gak sehat ya. Nah, kalau teman-teman lihat di mungkin kalau ada yang reels atau di di media sosial, kalau nggak salah ada orang jual telur tuh ya. Kalau mungkin yang pernah baca, yang pernah lihat, ada orang jual telur satu misalnya 100, yang satunya 110 gitu kan. Jadi 110 sama 100 dia jualannya berdua bareng. Nah, orang ketika melihat yang satu 100, yang satu 110, pasti belinya yang 100 loh ya. Dia beli yang 100 kan, orang-orang kan beli yang 100 dong. Nggak mungkin beli yang mahal-mahal ya ibu-ibu ya. Pasti cari yang murahan kan. Dia ambil yang 100, sama-sama telur. Dia ambil yang 100. Kemudian yang 110 pikir, kok dia bisa laku ya? Dia lihat harganya. Oh, ternyata dia 100. Yang saya 110. Akhirnya dia ganti. Dia ganti yang dia punya jadi 80. Yang ini 100. Nah, terus pedagang yang 100 ngelihat kok nih jual 80 nih. Akhirnya dia borong tuh yang 80. Ditaruh ke situ. Begitu ditaruh ke situ, harganya jadi yang 300. Karena yang lain kan dia udah habis tuh ya. Udah nggak bisa jual, nggak ada saingan. Ya, kalau kita berpikir bahwa oh iya, itu taktik dagang kan gitu. Itu masih oke. Persaingan yang masih cukup sehat. Nggak salah dong dia. Tapi ada juga kan yang mungkin ya, ibu bapak pernah dengar nih. Katanya ada sesuatu yang mungkin orang lihat kok tempat gua sepi ya. Kok di tempat dia ramai terus. Wah, jangan-jangan di depan rumah saya ada tanah kuburan katanya. Ada yang begitu kan? Jadi orang mau nginjak itu kagak berani. Atau rasanya kok panas gitu. Jadi ke sebelah terus. Nah, kadang-kadang orang berpikir demikian. Tapi ada nggak orang yang seperti itu? Yang kadang-kadang ngirim juga gitu katanya ya ada tanah kuburan kah? Ada kain kapan yang ini kah gitu kan? Dengar-dengarnya begitu ya. Ada nggak? Kalau ada berarti orang itu kamoga. Ya, mudah-mudahan kita tidak seperti itu. Daganglah dengan yang jujur, dengan yang baik, dengan yang ya sesuai dengan Buddha Dhamma lah, sama ajiwa. Begitu juga mungkin kita di tempat-tempat yang lain tadi, seperti yang tadi sampaikan. Ya, oh saya di rumah itu jadi ratunya loh. Gak boleh yang lain kasih pendapat, anaknya gak boleh pendapat dan sebagainya. Hati-hati. Jadi ini juga orang yang banjir kenapsuan, ya. Oke, cara mengatasinya miliki santuti, puas dengan apa yang dimiliki. Ya, ada juga iklannya, iklan siapa itu yang sekarang Family 100 apa siapa ya? Yang suami istri tuh, yang capek ya, Pak, capek ya kerja ya. Pernah nonton nggak? Jarang lihat ya.
siapa namanya, Andika, sorry, Andika tahu ya? Andika ya, mungkin ada yang tahu deh. Nah, Andika itu kan begitu pulang, istrinya bilang tuh, Pak capek ya? Iya. Wah, mah itu enak tuh tetangga di depan mobilnya baru gitu. Mau kata istrinya, mau. Ya korupsi dulu lah. Ya itu seperti itu ya. Jadi ini yang kamoga. Hati-hati, jadi san tuti, puas dengan apa yang dimiliki. Bagaimana caranya kalau tadi di jalan menuju kebahagiaan? Caranya adalah ketika kita bisa santuti, itu adalah miliki keinginan sesuai dengan kemampuan. Jadi kalau jalan menuju kebahagiaan supaya kita bahagia, kalau kita punya keinginan, keinginan itu harus berlandaskan kemampuan kita. Ya, harus berlandaskan kemampuan kita. Oh, saya mau melayat ke rumahnya Vidi Alfiano, punya kemampuan nggak ke sana? Tahu nggak rumahnya? Kalau nggak, jangan punya keinginan itu, karena nanti menderita. Ya, jadi seperti itu. Oke, kemudian tidak serakah. Saya seringkali suka juga menyampaikan, bukan menyindir, tapi kadang-kadang saya suka mengingatkan ibu-ibu terutama. Kalau saya nggak tahu di Samakidang misalnya ada dana makan begitu ya. Nah, jadi waktu dana makan itu hati-hati, karena itu banjir bisa menyerang. Ketika dari rumah kita menyiapkan makanan yang terbaik untuk biku diberikan, kemudian melihat makanan yang banyak dari yang lain-lain, timbulnya keinginan, lumayan nih kayaknya, ntar gue ambil plastik. Bawa lebih banyak dari apa yang kita berikan. Itu juga hati-hati banjir. Banjir keserakahan yang kecil sebenarnya. Kadang-kadang kita berpikir gak apa-apa kan Romo, yang lain juga begitu. Hati-hati, itu banjir menyerang. Ya. Kemudian tadi kalau sudah mulai ada yang nyindir, kok kamu banyak amat ngambilnya? Mulai timbul yang lain tadi. Ya. Mulai dosa, mulai benci, marah. Wah kalau gitu gue gak mau ke wihara lagi deh. Banyak yang ngomongin gue, gak enak lagi nih dan sebagainya. Hati-hati. Jadi itu bisa menyebabkan juga hal-hal yang lain yang tidak enak. Oke, berikutnya adalah bawoga. Ini banjir perwujudan. Mengharapkan kelahiran dengan kondisi keadaan ini dan itu. Ada orang yang mengatakan, Romo boleh dong saya mau punya keinginan untuk lahir dari surga misalnya. Ya boleh. Tapi ketika kita mulai melekat kepada itu yang berbahaya. Ya. Oh, saya mau lahir di alam dewa dikelilingi para bidadari. Gitu misalnya yang kalau cowok-cowok ya. Kalau cewek-cewek saya mau jadi bidadarinya gitu atau mau jadi apa. Hati-hati, ketika keinginan itu dilekati tidak tercapai berbahaya. Karena pada saat kita akan meninggal, kita tidak bisa mengkondisikan, ya, karena kesadaran pada saat itu adalah kesadaran alami yang akan bekerja. Secara hukum kama itu pada saat itu seperti itu. Jadi kalau kita misalnya, kan kalau sekarang kan kadang-kadang ya orang ngeri juga ya, misalnya pesawat terbang nih sekarang kan lagi ada perang, hampir jadi perang dunia ketiga katanya ya. Kalau sampai terjadi kan berbahaya. Penerbangan sekarang lagi mulai banyak yang ditunda dari Dubai dan sebagainya. Ya, karena Iran dengan Amerika dan Israel itu lagi perang. Ya, kalau kita masih kecil main perang-perangan kan lumayan juga kena kepala, kejedot gitu kan. Apalagi kalau ini kena mortir, kena itu. Nah, ketika kita misalnya lagi di pesawat, kemudian pesawat terjadi turbulensi seperti itu, makanya kalau sekarang kan dikasih itu ya, dikasih doa kan, doa-doa untuk semua agama. Ya, pernah baca ya yang pesawat ya? Jadi kan biasanya Namo Tassa Bhagavato Arahato Sama Sambuddhassa, semoga semua makhluk berbahagia. Nah jadi pada saat seperti itu kondisi kita harus tenang. Ya, tadi jangan berpikiran, wah saya mudah-mudahan meninggal masuk surga nih. Gitu seperti itu. Tidak.
Jadi yang harus lakukan tadi itu namo tassa bhagavato, semoga semua makhluk berbahagia, semoga semua makhluk berbahagia. Ya. Jadi boleh saja, tapi hati-hati jangan melekat kepada itu. Oh saya pengennya kayak gini, pengennya kayak gitu. Ya jadi bawoga itu banjir perwujudan. Karena secara hukum karma, pada saat kita akan meninggal itulah yang akan menentukan kita kemana. Jadi kalau kita bacanya seperti itu, ya mudah-mudahan ke alam yang lebih baik. Atau minimal ke alam manusia. Tapi kalau berpikirnya atau ininya yang jelek-jelek, ya jadi kurang baik. Wah jangan-jangan gua mati nih. Ya, nah itu juga berbahaya ketika kita, oh jangan-jangan gua mati nih. Atau wah kecelakaan nih. Kan kadang-kadang kecemasan itu kan ada ya. Nah, kemudian berpikirnya atau wah gua dulu nyesel gitu, itu hati-hati. Jadi harus kondisikan lah kalau memang kondisinya walaupun turbulensi mungkin seperti itu, ya mudah-mudahan nggak terjadi sih. Tapi minimal kita harus jaga pikiran kita setiap saat. Oke, berikutnya adalah ditoga, ini banjir pandangan. Nah ini juga orang yang tadi sudah saya sampaikan memegang teguh pendapatnya, kemudian juga agama saya lah yang paling benar, agama yang lain salah lah dan sebagainya, itu ditoga. Tapi ada juga mungkin yang kadang-kadang kita, apa ada Romo yang seperti ini. Ada orang yang mudah dihasut, diakali, atau dikibuli untuk mau melakukan hal yang sifatnya tahayul. Tipe manusia ini kalau sakit bukan berobat ke dokter, tapi ke tempat angker atau ke dukun. Ada ya yang begitu ya. Ini juga ditoga. Jadi punya pandangan yang salah. Ini banjir pandangan. Ada orang yang nggak mau ke dokter, oh saya maunya ke sana. Terus kemudian, oh ya itu di rumah kamu ada gini, oh ini gini. Nah itu juga banjir pandangan. Hati-hati, jadi di sini cara mengatasinya adalah harus memiliki samaditi, pandangan yang benar. Ya. Oke, berikutnya adalah awijoga, banjir ketidaktahuan. Tidak mampu membedakan perbuatan mana yang seharusnya diperbuat dan perbuatan mana yang sepantasnya ditiadakan atau disingkirkan ya, disirnakan. Contohnya adalah ya mungkin judol. Kalau dulu bukan judi online ya, judi-judi yang nyata. Ya, banyak terjadi. Nah, dulu di Sewan, mungkin pernah dengar Somai Sewan ya? Oh, nggak pernah dengar ya. Dulu sekitar 4-5 tahun lalu itu ada satu peristiwa, jadi anaknya itu suka main. Ya main judi, main koprok, main judi-judi lain. Yang saya dengar katanya terakhir itu main judi bola. Jadi waktu judi bola, kan orang kan biasanya nonton bola nih. Ya, nonton bola itu biasanya taruhan. Nah dia taruhan, kalah. Nah kemudian karena dia kalah, kemudian temennya bilang, mama papa lu kan baru jual tanah. Mintalah duitnya gitu. Nah dia minta duitnya kan gak dikasih sama papanya kan. Karena memang tahu buat judi. Akhirnya malam-malam dia ambil itu, ya ambil uangnya, ketahuan mama papanya, akhirnya dibunuh mama papanya. Nah itu adalah karena banjir ketidaktahuan. Dan dia tidak tahu bahwa membunuh ayah dan ibu itu, ya itu masuk dalam kama berat. Aku salah garuka kama. Ya, melukai sang Buddha, membunuh arahat, membunuh ayah, ibu, membunuh ayah, dan memecah belah sangga. Itu adalah 5 perbuatan buruk yang sangat berat. Dan sang Buddha sudah katakan bahwa kalau 5 ini, atau salah satu dari 5 ini dilakukan, masuknya ke masuknya ke alam neraka awici. Neraka yang paling bawah, yang paling berat. Ya. Jadi dia mengalami bukan hanya sekarang waktu itu ya. Saya nggak tahu sekarang sudah meninggal atau enggak. Tapi waktu itu kejadian 4-5 tahun lalu itu benar-benar tersiksa. Di penjaranya juga tersiksa. Ya.
Karena dengar waktu itu sih sempat terjadi kekerasan juga ya, waktu pemeriksaan dan sebagainya. Jadi itu sempat yang saya dengar-dengar gitu. Tapi ya saya nggak nyaksikan sendiri, tapi pernah dengar. Yaitu disiksa juga sama aparat oknum lah ya, bukan sama polisian tapi sama oknumnya. Jadi berat dia mengalami itu. Nah itu adalah karena dia tidak tahu. Nah sekarang juga banyak yang terjadi kan. Orang ketika judi online, uang BLT, bantuan langsung tunai, dimasukin judol. Teman-teman mungkin yang punya uang juga dipakai. Hati-hati nih anak-anak sekolah juga sudah mulai kan. Nah ketika ini sudah kehabisan, maka mulai dia mencuri, menjamret, merampok, dan sebagainya. Yang sering kejadian saya nggak tahu betul atau tidak ya, tapi beberapa dari WA group dan sebagainya itu ada yang orang tangannya dibacok ya, yang gelangnya diambil, terus kalungnya diinikan. Saya sih ada dapat beberapa foto tuh. Mungkin kalau rekan-rekan ada, ya itu terjadi karena apa? Karena awi joga ini. Ya, apalagi kan sekarang menjelang Lebaran. Kalau lihat di di berita-berita begitu, itu motor tuh gampang sekali hilang. Jadi kalau di Cipondo itu ada Cipondo News gitu ya, saya sering lihat juga di medsos, dalam hitungan detik tuh tiba-tiba motor hilang aja. Itu di beberapa titik parkir ya. Di Jakarta juga demikian. Jadi harus hati-hati sekarang nih. Teman-teman makanya yang terutama cewek sekarang sudah disarankan untuk tidak menggunakan perhiasan yang mencolok. Karena berbahaya. Kalau dulu di daerah mertua ya, itunya istri di Kapling, itu jambret ya, pakai motor. Jadi kalau orang lewat, nih tarik gitu, dia langsung diambil. Makanya hati-hati. Kalau sekarang udah bawa celurit, hati-hati kalau tangan misalnya dilihat ini bisa dibacok. Jadi harus hati-hati. Ini awi joga. Banyak orang mengalami ini. Banjir ketidaktahuan. Mudah-mudahan kalau di umat Buddha sih enggak ya. Tapi kadang-kadang karena ketidaktahuan itu ya dia melakukan hal-hal yang kurang baik. Contoh ya. Yang umum adalah misalnya kita anak-anak nih. Kalau sekarang anak-anak tuh kalau misalnya main HP ya, orang tuanya ngelarang, biasanya gimana? Pasti marah kan? Pasti ribut. Nah dulu saya pernah punya teman juga, anaknya masih kecil karena sering bandel ya, dia ke wihara bahkan bandel juga. Jadi ada temennya yang mungkin bukan teman-teman bapaknya, karena dia kan masih kecil, itu kadang-kadang dikeplak gitu, tepok gitu ya, kemudian abu itu diambil, diaur-aur. Nah yang saya lihat juga papanya itu sempat kepalanya dikeplak-keplak. Saya sih ngomong sama bapaknya, kamu harus kendalikan tuh anak. Karena kalau nggak dikendalikan bahaya gitu. Karena dia gak tahu. Ya, karena dia masih kecil gak tahu. Nah dia biasanya begitu, hati-hati. Karena biasanya orang tua itu paling anti kalau kepalanya itu jangankan dikeplak, dipegang aja juga paling anti. Dan anak itu katanya jadi gak baik kalau lakukan itu. Ya tapi beberapa waktu lalu saya lihat anaknya sudah berubah jadi baik. Ya sudah bantu-bantu di wihara dan sebagainya. Tapi dulu kecilnya bandel. Nah kita juga sering lihat begitu ya. Nah hati-hati, jadi kita pun kalau yang di wihara atau ini kalau udah tahu seperti itu, cobalah mulai jangan kebanjiran awi joga ini. Misalnya kalau mama atau papa minta tolong beli sesuatu atau lain sebagainya, ya sudah jawab, ya ma boleh. Jangan bilang, mama ini nyuruh Yaya aja, kan bisa beli di online. Ya, jadi itu hati-hati, itu juga awi joga. Ya, jadi teman-teman kita harus mulai mengikis kebanjiran ini. Jadi ada 4 banjir ini ya. Kemudian kesimpulannya hati-hati, banjir masih menyerang dan akan terus menyerang.
Kalau kita kebanjiran ini tidak ditangani atau tidak dicegah, maka kita akan berada pada kondisi tidak bahagia. Ya, jadi teman-teman ketika tadi mau jalan menuju kebahagiaan, jalan utama beruas 8 itulah yang harus kita lakukan. Mulai dari pandangan yang benar tadi. Ya, samaditi sampai dengan samadhi. Jadi ucapan benar, pikiran benar, perbuatan benar dan sebagainya yang harus kita lakukan. Kita sering mengatasi banjir yang sudah terjadi tapi jarang mencegah terjadinya banjir tersebut. Jadi kalau teman-teman tadi tahu, mungkin kalau banjir yang di rumah dan sebagainya, caranya gampang. Ya udah pindah rumah aja ketika punya uang. Tapi kalau banjir yang terjadi di diri kita, apa kita mau mati dulu? Karena mungkin juga kita mati. Karena setelah mati pun kita gak tahu apakah kita akan bisa lakukan apa. Jadi yang bisa kita lakukan adalah ketika banjir menyerang ini harus disadari. Wah, banjir nyerang nih. Saya pengen sesuatu yang di luar kapasitas saya, kelebihan saya, mulai serakah timbul, banjir nyerang. Disinggung orang sedikit, mulai marah, kan gitu ya. Banjir menyerang. Kita harus berpikir bahwa ini banjir nyerang. Dan banjir ini nggak enak. Ketika banjir ini nanti diikuti, ya seperti yang dikatakan oleh Sang Buddha, tanha itu kan seperti air asin. Menghilangkan rasa haus, bukannya hilang malah makin haus. Ya begitu juga dengan kebohongan dan lain sebagainya. Jadi mulai reboisasi diri kita. Kalau di alam itu reboisasi penghijauan, kita mulai dari sini. Bagaimana? Ya laksanakan sila, laksanakan samadhi seperti tadi ya. Kita juga punya kebijaksanaan, punya panya. Mulai dengan menyadari, oh ini banjir, saya harus mulai mengikis. Kalau sudah terjadi, ya sudah. Jangan disesali. Karena sesuatu yang disesali itu juga tidak baik. Jadi ketika kita sudah melakukan itu, lakukanlah perbaikan-perbaikan. Sehingga kita bisa menuju kebahagiaan yang abadi. Dan Sang Buddha mengatakan, jalan menuju kebahagiaan abadi satu-satunya adalah jalan mulia berunsur 8. Ya, mulai dari pandangan benar. Jadi kalau saya kadang-kadang pandangan benar, pikiran benar, ucapan benar, perbuatan benar, mata pencarian benar, usaha benar, perhatian benar, dan konsentrasi benar. Jadi ada 8 ruas yang harus kita mulai lakukan supaya banjir ini bisa dicegah, bisa diatasi. Demikian dari saya, mudah-mudahan bisa memberikan satu inspirasi dan sekali lagi hati-hati ya. Jangan sampai banjir ini terus menyerang kita, membuat kita menderita, supaya kita bisa bebas dari penderitaan. Terima kasih, salam Dhamma, Namo Buddhaya. Ya, mungkin ada yang mau bertanya, silahkan kalau ada. Nah ini daftar pustakanya ya, jadi nanti kalau teman-teman mau lihat atau mau buka silakan. Jadi kalau suta tentang banjir itu namanya Oga Sutta. Jadi kalau mau lihat. Ada satu lagi sebenarnya cara mengatasi banjir. Cara mengatasi banjir, Sang Buddha itu menjawab pertanyaan dari seorang dewa. Ya, namanya Ogatana Sutta. Jadi kalau teman-teman nanti mau lihat di Google, silakan lihat Ogatana Sutta. Ada penjelasan-penjelasan dari DBS, ada juga dari Bante siapa Bante DBS? Ya, Bante Keminda, ada juga dari Bante Santacito. Jadi Buddha Dhamma Indonesia. Nanti boleh lihat di YouTube-nya. Nah, jadi di Ogatana Sutta, kalau sudah kebanjiran, Sang Buddha jawabnya cuma 2. Jadi bagaimana ditanya oleh dewa, bagaimana cara Sang Buddha menghadapi banjir. Yang pertama adalah
tidak diam di tempat. Jadi kalau kebanjiran, jangan diam di tempat. Sang Buddha itu tidak diam di tempat. Terus kalau kebanjiran juga, jangan memaksakan diri. Jadi kalau kita diam di tempat, kita akan tenggelam. Kalau kita kebanjiran, jangan memaksakan untuk mengikuti arus. Untuk memaksa melawan arus, Jadi Sang Buddha mengatakan bagaimana caranya? Caranya adalah kalau kita tidak diam di tempat itu, kita sebagai manusia sadar bahwa kita kebanjiran dan mulai menjalankan jalan utama berluas 8. Tapi dengan tidak memaksakan diri. Maksudnya gini ya, waduh susah nih, kalau saya laksanain sila ini kayaknya susah. Kalau dari biku kan 227 sila, susah nih. Saya laksanakan 5 sila ini susah nih. Jadi jangan memaksakan diri. Yang bisa kita lakukan, lakukan. Lakukan dulu, begitupun juga dengan meditasi. Waduh ngantuk nih. Tapi tidak boleh diam. Jadi kalau kita diam, oh udah saya nggak mau meditasi lah. Saya nggak inilah, berarti kita akan hanyut di situ. Nah, jadi maksudnya Sang Buddha dengan tidak diam di tempat adalah kita harus mulai berusaha sedikit demi sedikit untuk memperbaiki diri sendiri. Gitu ya. Jadi Sang Buddha menjalankan itu dengan tidak diam di tempat ketika masih banjir dan tidak memaksakan diri. Jadi kalau saya meditasi, wah saya harus meditasi 2 jam, disuruhnya 2 jam. Itu akan timbul ketidaksenangan terhadap meditasi. Jadi kalau kuat hari ini 5 menit, jalanin 5 menit. Besok tambah 10 menit, tambah. Besok lagi 15 menit, silakan. Besoknya lagi nggak tahan lagi jadi 5 menit, nggak apa-apa. Itu yang membuat kita maju setahap demi setahap. Jangan, oh ya saya mau meditasi 2 jam. Tapi kita, wah berat nih. Itu yang dimaksud tidak memaksa. Karena kalau kita memaksa, kita akan hanyut oleh arus banjir dan kita akan, ya sudah, di alam samsara ini. Dan tidak diam di tempat adalah terus berusaha untuk kita bergerak menuju ke perbaikan. Ngerti ya maksudnya ya? Jadi kalau banjir jangan diam di tempat, karena kalau diam di tempat maka akan tenggelam. Kalau banjir kita harus mengatasinya dengan cara tidak memaksakan diri. Itu nanti kalau Bapak Ibu mau lebih jelas, silakan lihat. Kalau yang lebih lengkap saya lihatnya penjelasannya dari Bante Santacito di Buddha Dhamma Indonesia. Nanti bisa lihat di YouTube-nya. Ya, itu saja. Kalau tidak ada pertanyaan, saya rasa cukup. Terima kasih. Semoga semua makhluk berbahagia. Sabe sata bhavantu sukhitata. Sadu, sadu, sadu. Terima kasih.